Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya, khususnya anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit, khususnya penyakit corona yang akhir-akhir ini semakin meluas dan korbannya semakin banyak, khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan kalian sudah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan pada pagi hari ini Pak Ustadz akan menerangkan tentang hukum rok tafkhim, rok tarkik, dan jawazul wajhain. Jadi pelajaran hari ini adalah Quran hadis, yang mana Pak Ustadz akan menerangkan tentang hukum rok tafkhim, rok tarkik, dan jawazul wajhain. Baiklah, sebelum Pak Ustadz menjelaskan lebih lanjut, kita awali pertemuan pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya dan akhirah. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, perhatikan. Ustaz akan jelaskan tentang hukum rok tafkhim, rok tarkik, dan jawazul wajhain. Sebelumnya, apa itu tafkhim, apa itu tarkik? Tafkhim artinya tebal, tarkik artinya tipis. Cara membaca rok terbagi 3 hukum. Yang pertama, rok itu dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua, rok itu dibaca tarkik atau tipis. Yang ketiga, bisa dibaca tafkhim dan juga bisa dibaca tarkik. Artinya bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Lah, hukum yang ini juga disebut atau dinamakan jawazul wajhain, ya. Boleh membacanya dengan 2 wajah. Itu artinya jawazul wajhain. Boleh membacanya dengan 2 wajah. Artinya 2 wajah, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Selanjutnya, cara membaca rok tafkhim atau rok yang dibaca tebal, yaitu dengan cara menjorokkan atau mencucu atau dengan bibir sedikit ke muka atau monyong, ya, monyong. Jadi bibirnya itu monyong, ya. Seperti ketika kita mengucapkan komau akbar, nah itu monyong, ya, bibirnya. Kemudian cara membaca rok tarkik atau tipis, yaitu dengan cara menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Artinya ketika kita mengucapkan rok yang tipis, yang tarkik, maka bibir ini kelihatan meringis, seperti waktu kita mengucapkan ilaihil masir. Nah, ketika masir, nah itu namanya praktek rok yang tarkik tipis. Sekarang yang pertama, syarat rok dibaca tafkhim, artinya rok yang dibaca tebal, itu syaratnya antara lain, yang pertama, rok tersebut harus berharokat fathah, seperti pada contoh wam ro'atuhu, ro. Ketika mengucapkan ro, ya, ketika kita mengucapkan ro, jadi bibirnya ini monyong, wam ro, monyong, ya. Jadi maju bibirnya. Kemudian naron, ron. Nah, ini ya. Jadi roknya di fathah atau fathatain, tidak masalah. Kemudian yang kedua, syaratnya rok berharokat dhammah, ya. Warusulihi narun hamiyah. Waru di dhammah, narun, ya, di dhammatain. Nah,
keduanya sama-sama ketika mengucapkan doma atau domaten, ro itu waktu kita mengucapkan ro itu bibir kita harus maju, harus monyong ya. Kemudian yang ketiga syaratnya ro itu harus disukun ya. Namun sebelum ro sukun itu harus ada huruf yang didoma, seperti pada contoh wal mursalati urfa. Ketika kita mengucapkan wal bibirnya ini maju, monyong. Wal mur ya. Enggak boleh wal mursala seperti itu aja enggak boleh, tapi harus mur ya. Wal mursalati ya, urfa. Nah, ini ro sukun, ya, ro-nya disukun, tapi sebelum ro sukun ini ada dhamma. Nah, ini berarti sebelum ro sukun ada huruf ain yang didhamma. Pada contoh urfa, pada contoh wal mursalat ro sukun, tapi sebelum ro sukun ini ada huruf mim yang didhamma. Kemudian yang keempat, ro sukun sebelumnya fathah. Artinya ro sukun itu ya, sebelum ro sukun tersebut harus ada huruf yang di fathah, seperti pada contoh au. Nah, itu harus bibirnya monyong. Au salah. Ro sukun sebelumnya harus fathah. Kemudian marqum ya, marqum. Ro sukun sebelumnya fathah. Kemudian yang kelima syaratnya ro sukun sebelumnya hamzah wasol ya. Ada ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Nah, seperti ini irji'i ya. Hamzah wasol ini hamzah yang sambung. Jadi ketika ada kalimat ya, ada kalimat yang menyambungkan kepada hamzah wasol ini, maka hamzah wasolnya ini tidak terucapkan. Seperti apa ya? Sebelumnya katakan ada kalimat di sini alladzina misalnya ya, alladzina. Nah, jadi nggak boleh alladzina irji'i, nggak boleh, tapi alladzina urji. Nah, jadi hamzahnya ketika dibaca wasol tersebut tidak terucapkan ya, seperti itu hamzah wasol ya. Nah, ini syaratnya yang kelima, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol, maka irji'i, ro-nya dibaca tebal. Atau pada contoh yang lain lima nil tadwa, seperti ini ya. Nah, ketika kita mengucapkan lima nil, ninya ini langsung masuk ke ro. Hamzahnya ini tidak terucapkan, itu namanya hamzah wasol. Ya, sambung ke dalam ro. Enggak boleh kita mengucapkan lima niir, enggak boleh. Lima niir itu enggak boleh, tapi lima nil. Nah, ininya tidak terbaca. Itulah yang namanya hamzah wasol. Kemudian yang syarat keenam, ro tersebut harus sukun sebelumnya ya, sebelumnya ro itu harus kasroh, dan setelahnya ro ya, huruf isti'la ya, huruf isti'la, huruf-huruf yang tinggi. Artinya ketika mengucapkan huruf tersebut itu terangkat semuanya mulut ya. Di antaranya shod ya. Di sini huruf isti'lanya shod dengan to ya. Nah, pada contoh mil soda kil posin ya. Ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, ini ro sukun sebelumnya kasroh, dan setelahnya ro sukun, setelah ro sukun ini ada huruf isti'la yang berupa to, maka dibaca tafkhim mil soda kil posin. Kemudian yang ketujuh syaratnya ro tersebut harus sukun ya, karena wakof, sukunnya karena wakof. Nah, misalnya pada roksul ayat, ro sukun dikarenakan wakof karena akhir ayat, seperti ini. Nah, aslinya kan komaru, karena kita membaca wakof, karena wakof maka komar. Nah, ro sukun, ro-nya disukun. Lah sebelum ro sukun tersebut harus ada fathah. Nah, ini sebelumnya fathah. Nah, berarti pada contoh komar ini mimnya yang di fathah. Nah, begitu juga wazau ya, wa khasafal qamar, kemudian kallala wazau, seperti itu ya. Kemudian syarat yang ke-8, ro tersebut sukun karena wakaf sebelumnya dhamma. Nah, ini hampir sama dengan 7 ya, yang nomor 7 syaratnya, cuman letak pada apa yang membuat lain ini. Nah, sebelumnya dhamma.
Rok sukun karena waqaf sama ya. Namun sebelumnya di dhammah. Kalau yang tadi sebelumnya di fathah. Seperti ini. Alhaakumut takatsur. Rok sukun karena waqaf pada akhir ayat. Ya, sebelum rok sukun ada dhammah. Alhaakumut takatsur. Seperti itu, nggak boleh. Alhaakumut takatsur hatta zur. Seperti itu, nggak boleh. Tapi maju. Yang ke-9 syaratnya rok sukun karena wakaf sebelumnya huruf mati selain ya. Nah, ingat ya. Rok sukun karena wakaf. Nah, ini rok sukun wal fajri. Hari ini ya, ini kan tidak terucapkan karena ada wakaf. Wakaf pada akhir ayat, roksul ayat. Namun ya sebelum rok sukun ini ada huruf mati selain ya. Nah, berarti kan jim. Kemudian di sini contohnya shot. Nah, jim dan shot wal asr ya. Pokoknya selain ya, selain ya. Dan sebelumnya huruf ini jim ini ya, sebelumnya huruf jim ini berharokat fathah. Nah, pada contoh wal fajr sebelumnya huruf jim, kalau pada contoh wal asr sebelumnya shot, ini harus ada fathah. Nah, ini ya. Ini maka dibaca tafkhim atau tebal. Wal asr harus begitu, nggak boleh wal asr, nggak boleh. Tapi wal asr. Kemudian wal fajr. Nah, seperti itu ya. Maju monyong. Yang terakhir syaratnya ya, rok dibaca tebal itu adalah rok sukun ya, harus disukun karena waqaf. Hampir sama dengan yang ke-9 ini. Namun sebelumnya huruf mati selain ya dan sebelumnya lagi berharokat dhammah. Nah, kalau tadi berharokat fathah, ini sebelumnya berharokat dhammah. Ini yang buat lain ya. Adapun yang lainnya sama. Seperti pada contoh la fi khusr atau min futur. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, nanti Ustadz akan beri kalian tugas ya di dalam mempraktekkan bacaan atau hukum rok tafkhim. Selanjutnya rok tarkik. Namun agar supaya kalian lebih fokus, ya, lebih paham, bisa memahami materi yang rok tafkhim, besok ya pertemuan yang akan datang saja Pak Ustadz akan terangkan mengenai hukum rok yang tarkik. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan pada pagi hari ini Pak Ustadz cukupkan sampai pada rok tafkhim ya, rok yang dibaca tebal. Baiklah, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.